Pemirsa, warga Jakarta akhirnya bisa menikmati moda raya terpadu atau MRT Jakarta. Impian untuk membangun MRT ini sebenarnya sudah dicetuskan sejak Menristek B.J. Habibie pada tahun 1985 yang lalu. Namun baru dapat direalisasikan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. 24 Maret 2019, MRT Jakarta secara resmi mulai beroperasi untuk pertama kalinya. Warga Jakarta kini bisa menikmati transportasi massal ini dari Lebak Bulus hingga Bundaran HI. Tapi tahukah Anda, MRT sudah dirintis sejak tahun 1985. Adalah B.J. Habibie, orang yang pertama kali mencetuskan transportasi massal MRT. Saat itu, ia menjabat sebagai Kepala BPPT tahun 1985. Tahun 1995, Gubernur DKI Jakarta Suryadi Sudirja mulai menjajaki MRT. Namun, proyek MRT harus terhenti pada tahun 1997 karena krisis moneter. Tahun 2002, Gubernur DKI Jakarta Sutioso mengkaji kelayakan MRT. Hasilnya, tahun 2005 Presiden SBY menetapkan MRT Jakarta sebagai proyek nasional. Tahun 2006, pembiayaan proyek MRT ditandatangani oleh Gubernur Japan Bank for International Cooperation Kyosuke Shinozawa dan Duta Besar Indonesia untuk Jepang Yusuf Anwar. Tahun 2008, PT MRT Jakarta dibentuk sebagai BUMD yang menangani pembangunan MRT. Gubernur DKI Jakarta saat itu Fauzi Bowo mempersiapkan konstruksi proyek MRT. Tahun 2013, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memulai peletakan batu pertama proyek pembangunan MRT Jakarta di Bundaran Hotel Indonesia. Yang tak kalah monumental adalah fase pengeboran jalur MRT bawah tanah. Tahun 2015, Presiden Joko Widodo meresmikan pengoperasian perdana mesin bor bawah tanah proyek MRT Jakarta. Pengeboran dilakukan dari Patung Pemuda Senayan hingga kawasan Setiabudi Kuningan, Jakarta. Saya selalu sampaikan, jangan menunda-nunda yang berkaitan dengan infrastruktur. Kenapa seperti itu? Semakin kita tunda akan semakin mahal harganya. Contohnya MRT. 26 tahun tidak diputus-putuskan. Kenapa? Selalu yang dihitung adalah untung dan rugi. Profitnya, ya pasti nggak untung. Sampai kapanpun dijelaskan dan kalkulasi apapun, tidak akan pernah untung. Mestinya yang dihitung adalah benefitnya. Untuk negara, untuk masyarakat, untuk kota seperti apa. Secara rutin, Presiden Joko Widodo meninjau proyek pembangunan MRT Jakarta. Tahun 2018, Presiden mengajak seluruh tokoh negeri untuk melihat langsung perkembangan proyek MRT Jakarta, salah satunya pimpinan media grup Surya Paloh. Hal ini merupakan bentuk keterbukaan pemerintah kepada masyarakat dalam setiap proyek infrastruktur. Sejumlah Menteri Kabinet Kerja juga beberapa kali memantau langsung perkembangan proyek MRT Jakarta. Pemerintah ingin memastikan masyarakat dapat menikmati layanan transportasi massal ini tepat waktu. Proyek MRT terus dikebut untuk mencapai target operasional Maret 2019. Sebagai identitas, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengesahkan nama MRT Jakarta menjadi Ratangga. Ratangga memiliki arti kereta perang yang identik dengan kekuatan dan pejuang. Setelah perjalanan panjang dan berliku, kini warga Jakarta sudah bisa menikmati transportasi massal MRT. MRT mulai diuji coba untuk publik secara gratis dari tanggal 12 Maret hingga 24 Maret. MRT Jakarta yang telah siap beroperasi adalah MRT fase 1 sepanjang kurang lebih 16 km dari Terminal Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia. Di proyek dengan total investasi 16 triliun rupiah ini terdapat 13 stasiun termasuk 1 depo. Setelah MRT fase 1, berikutnya akan dilanjutkan MRT fase 2 yang menghubungkan Bundaran Hotel Indonesia dan Kampung Bandan. Groundbreaking MRT fase 2 dijadwalkan pada Maret tahun ini. Tim Liputan Metro TV.